Indrawati Harun, saya Irmawati Umar, dan saya Hasti. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Konstitusi dan Sistem Hukum Indonesia. Presentasi ini dibimbing oleh Ibu Dr. Nur Gamar MPD selaku dosen mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi berisi aturan pokok mengenai pembentukan, pembagian, dan pelaksanaan kekuasaan negara, serta hubungan antara negara dan warga negara. Sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi tertulis negara Republik Indonesia yang menjadi sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar negara, Pancasila, bentuk dan kedaulatan negara, hak serta kewajiban negara, dan struktur lembaga-lembaga negara. Struktur lembaga terbagi menjadi 3. Pertama ada lembaga negara. Strukturnya terdiri dari 3 cabang kekuasaan yang saling menyeimbangkan, yaitu pertama eksekutif. Eksekutif terdiri dari presiden dan wakil presiden beserta menterinya, bertugas melaksanakan dan menerapkan undang-undang. Kedua legislatif, yaitu terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat, bertugas membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Ketiga yudikatif, terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang dan mengadili pelanggaran konstitusi. Fungsinya menjaga keseimbangan pemerintahan, menegakkan keadilan, dan memastikan semua tindakan sesuai hukum dan konstitusi. Kedua, lembaga sosial. Strukturnya beragam seperti lembaga keluarga, pendidikan, ekonomi, agama, politik, dan budaya. Fungsinya pertama menyediakan pedoman seperti memberikan aturan dan norma agar masyarakat tahu bagaimana bersikap dan bertingkah laku dalam berbagai situasi. Kedua, mengatur interaksi, memfasilitasi koordinasi antar anggota untuk mencapai tujuan bersama. Ketiga, menjaga ketertiban, memastikan kenyamanan dan keamanan individu lain dalam masyarakat. Ketiga, lembaga fungsional, contohnya perusahaan. Strukturnya pengelompokan berdasarkan fungsi, misalnya manajemen keuangan, pemasaran, produksi, dan sumber daya manusia. Fungsinya pertama menekan biaya operasional dengan mengelompokkan orang berdasarkan keterampilan yang sama. Kedua, memudahkan pengawasan. Tim manajerial dapat lebih mudah mengawasi kinerja karyawan di unit kerja masing-masing. Baik, saya menjelaskan materi yang ketiga, yaitu prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi. Prinsip negara hukum menekankan bahwa semua orang, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum yang adil dan setara. Supremasi konstitusi adalah prinsip yang mendasari negara hukum, di mana konstitusi adalah hukum tertinggi yang mengikat semua lembaga negara dan membatasi kekuasaan. Konstitusi berperan penting dalam membatasi kekuasaan pemerintah, melindungi hak asasi manusia, dan menyediakan landasan bagi masyarakat yang adil. Baik, saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu materi peran warga negara dalam menegakkan hukum. Warga negara memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga tegaknya hukum di dalam masyarakat dan negara. Berikut beberapa bentuk peran tersebut, yaitu 1. Mematuhi aturan hukum. 2. Melaporkan pelanggaran. 3. Mengawasi aparat penegak hukum. 4. Terlibatnya dalam proses hukum. 5. Meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. 6. Menyelesaikan masalah lewat jalur hukum. 7. Ikut serta dalam proses pembuatan hukum. Jadi di sini kesimpulannya itu warga negara tidak hanya dituntut untuk mematuhi hukum, tetapi juga berperan aktif dan dalam menjaga, mengawasi, dan mendukung sistem hukum agar berjalan dengan baik. Kesadaran dan partisipasi warga sangat menentukan keberhasilan penegak hukum di suatu negara. Sekian